kita datang ke KY supaya hakim jangan berpihak. Hakim, ingatlah, saya sayang sama Anda, bukan benci. Kalau nggak sayang, saya main sikat aja di pengadilan. Saya punya hak untuk ganti hakim, punya hak. Tapi saya tidak lakukan itu. Saya datang ke KY supaya KY berperan memprosesnya, sehingga keadilan ini bisa didapat dengan baik. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tambahan menarik dari Bang Egy di dalam juga sudah disampaikan kepada pihak Komisi Yudisial. Kami punya kasus terdakwa menolak untuk menjadi saksi, tapi dipaksa oleh hakim tetap diperiksa. Walau akhirnya tim penasihat hukum dari Solo mengambil kebijakan untuk tidak menjawab. Akhirnya terdakwa tidak menjawab semua pertanyaan karena kapasitasnya terdakwa bukan saksi begitu. Tapi dalam kasus Sambo, ya, Putri Chandrawati menolak untuk jadikan saksi kasus Sambo karena terdakwa. Sambo juga menolak. Itu diizinkan, dibolehkan. Hakimnya tidak maksa. Hakim tidak memaksa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kabarkan langsung dari kantor Komisi Yudisial Republik Indonesia. Hari ini saya Ahmad Kozudin, sarjana hukum, dan Profesor Dr. Egy Sujana datang ke Komisi Yudisial dalam rangka untuk mengajukan pengaduan kepada pimpinan Komisi Yudisial Indonesia sehubungan dengan perkara yang kami tangani bersama tim yang ada di Surakarta, di Solo. Yakni perkara 318 dan 319 Pitsus ya, garing 2022 PN Solo ya, PN Surakarta. Sehubungan dengan apa? Adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh majelis hakim yang sudah kami laporkan semuanya, dan tadi kami juga diterima oleh bagian pemantauan Komisi Yudisial yang menerima kami beraudiensi. Yang jelas kami menyampaikan dua hal. Yang pertama, permohonan pemantauan terhadap persidangan, tapi ternyata gayung bersambut. Ternyata juga sudah ada inisiatif dari KY juga akan melakukan pemantauan, dan sudah ada sprint ya, surat perintah tugasnya dalam rangka untuk melakukan pemantauan sidang perkara ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta yang menjadikan Gus Dur dan Bambang Tribulono sebagai terdakwa dalam dua perkara yang displit meskipun majelisnya sama. Yang kedua, kami juga melihat ada indikasi dugaan pelanggaran kode etik dari hakim yang memeriksa dan mengadil perkara, diantaranya hakim emosi, hakim subjektif, lebih memihak kepada pihak jaksa dan menghalang-halangi kami untuk bisa melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kami sudah siapkan, dan juga bahkan sempat marah ya di dalam persidangan. Tentu saja ini bertentangan dengan kode etik bagi seorang hakim. Dan terakhir puncaknya adalah ketika hakim tetap memaksakan memeriksa terdakwa sebagai saksi dalam perkara ini. Padahal sebagai seorang terdakwa itu di dalam KUHP diatur bahwa seorang terdakwa bisa menolak untuk menjadi saksi atau mundur dari saksi, karena itu nanti akan ya merugikan terdakwa. Jadi kita tidak mau klien kita Gus Dur dijadikan saksi untuk memberatkan Bambang Tribulono, dan sebaliknya juga Bambang Tribulono menjadi saksi yang memberatkan Gus Dur. Baik, Bang Egy Sujana, mohon untuk disampaikan apa substansi pertemuan tadi dengan perwakilan dari Komisi Yudisial. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari KY yang menerima adalah dari staf kepala biro penerimaan pengaduan perkara dalam konteks kode etik hakim atau para hakim. Yang menerima Pak Jun dan Ibu atau Mbak Nini. Mereka menyampaikan sebelumnya sudah punya inisiatif atas dasar usulannya kepada Kepala Biro Pak Dr. Mulyadi di KY untuk memantau dua perkara ini. Nah, berbarengan dengan itu, istilah tadi gayung bersambut, kami datang ke sini inisiatif juga karena menyadari kekeliruan hakim yang telah kami rasakan gitu loh. Nah, untuk apa dan bagaimananya harus dipahami. Tadi sudah sekilas dijelaskan Pak Ahmad Kozudin. Kalau dari yang saya alami,
hakim telah berlaku tersinggung ya, dengan apa yang saya lakukan. Padahal hakim itu harus jaga emosinya, harus bijaksana, dan Nabi Muhammad mengingatkan kalau dalam keadaan marah jangan memutuskan. Nah, sebab pasti diduga jadi tidak adil. Nah, kalau dia sudah tersinggung berarti marah. Nah, apa yang membuat hakim tersinggung? Ketika saya mendesak saksi dengan satu pertanyaan yang ada rasa pemikirannya yang kuat, yaitu saksi meyakini ijazah aslinya Jokowi tanpa pernah melihat, walaupun pernah melegalisir tapi tidak pernah melihat. Itu aja udah kesalahan. Kok melegalisir nggak pakai ijazah aslinya? Dari bagaimana ceritanya gitu loh. Itu satu persoalan sendiri. Yang keduanya, dia tetap meyakini walaupun tidak pernah melihat. Saya bertanya lebih jauh, Anda mengerti nggak antara meyakini dan memastikan? Karena saya lihat UGM juga meyakini. Harusnya orang-orang intelektual itu bukan meyakini, tapi memastikan. Bagaimana caranya? Caranya Bambang Tri sudah tunjukkan, yaitu melalui penelitian selama kurang lebih 3 tahun. Maka Bambang Tri berani memastikan, bahkan yakin ijazah Jokowi itu palsu. Maka dia siap ditembak kepalanya. Itulah inti mubahalah. Dan Gus Nur tidak percaya dengan Bambang Tri. Awalnya demikian. Ketidakpercayaan ini harus dikonfirmasi kemana lagi kalau bukan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui segalanya. Jadi perintah mubahalah ada di surat Ali Imran ayat 61 untuk mengkonfirmasi kebenaran dari Bambang Tri. Itulah maksudnya diadakan mubahalah. Harusnya Jokowi atau siapa yang mewakilinya bisa berani. Tapi kan tidak, jangankan berani mubahalah, datang ke pengadilan aja tidak pernah bisa mendatangkan ijazah aslinya. Nah, hingga dari ini udah 16 saksi berjalan, dan besok katanya saksi ahli. Mari kita bertarung secara intelektual, dan sudah kita buktikan mereka tidak bisa memastikan. Hanya dengan bahasa keimanan meyakini. Kalau meyakini siapa yang bisa mempersoalkan, orang udah yakin. Gitu loh masalahnya. Jadi oleh karena itu kita datang ke KY supaya hakim jangan berpihak. Hakim ingatlah, saya sayang sama Anda bukan benci. Kalau nggak sayang saya main sikat aja di pengadilan. Saya punya hak untuk ganti hakim. Punya hak. Tapi saya tidak lakukan itu. Saya datang ke KY supaya KY berperan memprosesnya, sehingga keadilan ini bisa didapat dengan baik. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tambahan menarik dari Bang Egy di dalam juga sudah disampaikan kepada pihak Komisi Yudisial. Kami punya kasus terdakwa menolak untuk menjadi saksi, tapi dipaksa oleh hakim tetap diperiksa. Walau akhirnya tim penasihat hukum dari Solo mengambil kebijakan untuk tidak menjawab. Akhirnya terdakwa tidak menjawab semua pertanyaan karena kapasitasnya terdakwa bukan saksi begitu. Tapi dalam kasus Sambo, ya Putri Chandrawati menolak untuk jadikan saksi kasus Sambo karena terdakwa. Sambo juga menolak. Itu diizinkan, dibolehkan. Hakimnya tidak maksa. Hakim tidak memaksa. Bagaimana hakim kayak begini? Dan itu kasusnya pembunuhan loh. Pembunuhan. Bahkan pembunuhan berencana. Bahkan yang dibunuh adalah polisi. Yang membunuh juga polisi. Kejadiannya juga di rumah polisi. Yang menyidik juga polisi. Cuman awal-awal yang disalahkan CCTV begitu. Maka aneh kalau hakim dari Pengadilan Negeri Surakarta memaksa terdakwa untuk diambil keterangan sebagai saksi, padahal KUHP sudah mengatur boleh terdakwa mengundurkan diri karena ada konflik of interest. Terdakwa punya hak untuk ingkar. Gitu. Ya, sementara saksi harus disumpah karena dia harus wajib jawab. Ya, wajib jawab untuk menerangkan apa yang dia lihat, dia dengar, dia dia saksikan dan dia alami sendiri. Nah, ini kan kontradiktif ya Bang ya. Satu sisi terdakwa boleh hak ingkar, kemudian jadi saksi, dia harus menerangkan apa sesungguhnya. Karena itulah kita minta untuk mundur. Tapi tidak dikabulkan, dipaksa. Nah, dari situ kami melihat ada subjektivitas hakim yang seolah-olah tidak lagi adil, sudah memihak. Ini tidak imparsial ya. Dia sudah memihak kepada apa? Kepentingan jaksa. Karena ketika terdakwa dijadikan saksi itu konfirmasi jaksa lemah.
dalam membuktikan dakwaannya. Itu konfirmasi sebenarnya dakwa jaksa tidak punya bukti untuk menyatakan Tidak bahwa cermat. ya, tidak cermat, Tidak lengkap. tidak Tidak jelas ya, dan tidak bisa membuktikan dakwaannya. Kenapa? Karena dakwaannya itu adalah kabar bohong. Kalau ada kabar bohong harus ada kabar benarnya. Kalau kabar bohongnya ijazah palsu berarti harus ada Kabar benarnya. kabar benarnya, yakni ijazah asli. Ya. Nah, kalau ijazah asli tidak ada berarti tidak ada kabar bohong. Maka demi hukum Gus Dur dan Bambang Tri Harus bebas. Bebas. Baik. Jadi kalau sampai putusannya nanti tidak bebas, jadi indikator adanya subjektivitas hakim itu menjadi Benar. keyakinan, menjadi benar, menjadi kesimpulan yang tegas bahwa hakim sudah memihak, bukan saat menjadi putusan, bahkan sejak dalam prosesnya sudah ada indikasi pemihakan. Dan kita lihat nanti apakah putusannya akan memihak atau tidak. Kalau putusannya membebaskan Gus Dur dan Bambang Tri, maka inilah keputusan yang bebas dari intervensi kekuasaan, keputusan yang tidak memihak. Tapi kalau keputusannya memberikan vonis kepada Bambang Tri dan Gus Dur itu penjara, nah itulah konfirmasi bahwa ada keputusan memihak, ada pesanan kekuasaan, dan ini menguatkan indikasi sebelumnya. Ada Anto ya, yang kakak Dandung dari Iriana tidak ada urusannya dengan perkara ini, kok ikut mengkoordinir saksi-saksi. Apa urusannya begitu? Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ikhtiar ini disaksikan oleh segenap rakyat dan bangsa Indonesia. Karena yang punya kepentingan untuk memastikan ijazah presiden itu asli atau tidak bukan hanya Bambang Tri dan Gus Dur, tetapi juga segenap rakyat Indonesia. Terangin juga konsekuensi kalau palsu bagaimana? Nah, konsekuensinya akibat hukumnya tentu tidak memenuhi syarat atau dia melakukan perbuatan tercela karena kan bohong bahwa ijazah palsu. Dan kemudian di pasal 7A ada ya aktivasi pasal pemakzulan yang harusnya ini dilakukan oleh MPR, yakni DPR. ya ujungnya di MPR tetap Bang ya, dari DPR ke MK kemudian ujungnya di MPR untuk sidang istimewa dalam rangka pemakzulan presiden. Nah, ini tanggung jawab wakil rakyat kita, bukan kita hanya membantu. Tapi ironisnya kenapa satu pun anggota DPR nggak ada yang komentar? Nggak ada yang komentar. Apa takut semua ya anggota DPR? Atau bagian dari orang yang membenarkan kebohongan-kebohongan dari saudara presiden? Baik, waktu yang akan menjawab. Demikian. Terakhir Bang Egy, ada penutup? Ya, insya Allah karena tadi endingnya bermuara di MPR, sudi kiranya Bambang Susatyo, kok adik aku waktu di Jayabaya, sudi kiranya dengan hormat bisa sidang istimewa. Dan juga Lanyala DPD-nya sebagai anggota DPR, juga Puan Maharani ketua DPR untuk bisa melakukan sidang istimewa. Terima kasih Egy Sujana bersama Ahmad Kosinudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.